Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Mahardi, NIM 190803103017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan cara menghitung tentang soal UAS yang telah dikerjakan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori tersebut. Soal pertama, jelaskan pengertian dari probabilitas dan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang dipergunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak. Sedangkan distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa yang merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Soal kedua, bagaimana cara menghitung besarnya probabilitas dari suatu peristiwa? Jadi, cara menghitung probabilitas dari suatu peristiwa tersebut yaitu dengan mengingat kembali pengetahuan mengenai teori himpunan bahwa bila A dan B dua himpunan dalam himpunan semesta S, gabungan dari A dan B adalah himpunan baru yang anggotanya terdiri atas anggota A ataupun anggota B atau anggota keduanya yang ditulis A, U, B. A bagian dari B atau sama dengan X, E, A atau X, E, B. Banyaknya anggota himpunan AUB adalah sebagai berikut. N AUB sama dengan N dikali A ditambah N dikali B dikurangi N dikali A N B. Kemudian, probabilitas kejadian A, U, B dirumuskan sebagai berikut. Rumus yang pertama, bila P, A, U, B sama dengan P dikali A ditambah P dikali B dikurangi P dikali A, N, B. Penjelasan lahirnya rumus tersebut adalah sebagai berikut. Kita telah tahu bahwa N dikali A, U, B sama dengan N dikali A ditambah N dikali B dikurangi N dikali A, N, B. Bila dua ruas persamaan dibagi dengan N dikali S diperoleh sebagai berikut. Bila N dikali A, U, B dibagi N dikali S sama dengan N dikali A dibagi N dikali S ditambah N dikali B dibagi N kali S dikurangi N kali A, N, B dibagi N kali S, sehingga dapat disimpulkan rumus sebagai berikut. P dikali A, U, B sama dengan P dikali A ditambah P dikali B dikurangi P kali A, N, B. Kemudian saya akan menjelaskan contohnya. Yang pertama, kita ambil satu kartu secara acak dari satu set kartu tersebut secara lengkap. Apabila A-nya sama dengan kejadian terpilihnya kartu AS, sedangkan B sama dengan kejadian terpilihnya kartu AC, maka cara menghitung P, A, U, B adalah, jadi P dikali A sama dengan 4 dibagi 52 dan B sama dengan 13 dibagi 52, P dikali A, N, B sama dengan 1 dibagi 52 atau kartu AS dan AC, maka akan diperoleh P, A, U, B sama dengan P dikali A ditambah P dikali B dikurangi P kali A, N, B sama dengan 4 dibagi 52 ditambah 13 dibagi 52 dikurangi 1 dibagi 52. Maka hasil perolehan tersebut yaitu 16/52. Kemudian soal ketiga, jelaskan pengertian populasi, sampel, parameter, dan statistik. Populasi adalah dapat didefinisikan sebagai koleksi seluruh peristiwa yang menarik untuk diteliti. Misalnya, nilai dari semua morfin disuntikkan kepada tikus, kemudian usia di mana anak perempuan mulai bisa berjalan. Sampel adalah populasi yang jumlahnya sangat besar, amatlah sulit untuk bisa mengambil semua informasi. Oleh karena itu, kita bisa memaksakan pengambilan sampel dan menggunakannya untuk bisa menyimpulkan karakteristik dari populasi tersebut. Statistik adalah jika kita mengambil sampel observase, biasanya kita akan bertemu dengan nilai data yang menggambarkan kesimpulan sampel, misalnya mengenai rata-rata atau rata-rata terendah atau yang sebagainya. Jika nilai itu berdasarkan suatu sampel, maka nilai itu disebut statistik. Dan kemudian sedangkan parameter adalah nilai yang saling terkait di populasi. Parameter ini dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi. Yang selanjutnya yaitu soal terakhir. Jelaskan pengertian sampling dan macam-macam sampling. Jadi sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai
dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan juga penyebaran. Kemudian macam-macam sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama, simple random sampling. Kedua, systematic random sampling. Tiga, certified random sampling. 4, cluster random sampling. 5, multi-stage sampling. 6, pervasive sampling. 7, acceleration sampling. Dan yang terakhir adalah quota sampling. Jadi itulah macam-macam dari sampling. Kemudian yang selanjutnya adalah soal menghitung, dan di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu soal 1. Diketahui 4% produksi dari suatu mesin rusak. Apabila secara random diambil 10 produk, berapa probabilitas produk yang diambil tersebut? 1. Tidak ada yang rusak. 2. 1 rusak. 3. Paling sedikit 1 rusak. Jadi jawabannya yaitu N sama dengan 10, P sama dengan 4%, sama dengan 0,04%. Kemudian yang A, tidak ada yang rusak. Maksudnya P dikali X sama dengan 0, sama dengan NX PX dikali 1 min P pangkat N min X sama dengan 10 0 dikalikan 0,04 pangkat 0 dikali 1 dikurangi 0,4 pangkat 10 min 0 sama dengan 0 kali 0 dikalikan 0,96 pangkat 10 sama dengan 0,6664. Kemudian yang B yaitu 1 yang rusak sama dengan P dikali X sama dengan 1 sama dengan C 10 1 dikalikan 0,04 pangkat 1 dikali 1 dikurangi 0,04 pangkat 10 min 1 sama dengan 10 dikali 0,04 dikalikan 8,54 sama dengan 3,456. Kemudian yang C yaitu paling sedikit 1 rusak sama dengan P kali X kurang dari sama dengan 1 sama dengan P dikali X sama dengan 0 ditambah P dikali X sama dengan 1 sama dengan 0,664 ditambah 3,456 sama dengan 4,123. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.